Halo Bu Vina dan teman-teman, saya Rizky bersama teman-teman saya dari kelompok 7 yaitu Cindy, Jennifer, Devon, Wilson, dan juga Daniel Bryan akan menjelaskan di kesempatan kali ini mengenai failure-nya Satyam atau kegagalan Satyam dalam mempertahankan corporate good governance di perusahaan mereka. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai masalah atau kasus yang ada di dalam case study Satyam ini. Jadi sekitar 2 dekade yang lalu, tata kelola perusahaan relatif merupakan subjek yang tidak diketahui. Subjek menjadi terkenal ketika sektor korporasi dikelilingi dengan masalah kebijakan perusahaan yang dipertanyakan atau praktik yang tidak etis. Kegagalan junk bond di Amerika Serikat dan kegagalan Maxwell BCCI dan Polytech di Inggris menghasilkan awal kode dan standar tata kelola perusahaan. Kemudian sejumlah negara maju bereaksi keras terhadap kegagalan perusahaan, sehingga kode dan standar tata kelola perusahaan menjadi pusat perhatian. Bencana Enron dan skandal lain yang melibatkan perusahaan besar AS dan terbukanya kekosongan audit yang menyebabkan runtuhnya Anderson, memicu proses reformasi dan mengakibatkan berlalunya reformasi akuntansi publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor tahun 2002. Praktik pelaporan keuangan yang curang dan penipuan akuntansi telah terjadi di semua era, di semua negara, dan memengaruhi banyak organisasi, terlepas dari ukuran, lokasi, atau industrinya. Ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan semua pemangku kepentingan, serta kepercayaan publik di pasar modal dan keamanan. Faktanya, pelaporan keuangan yang komprehensif, akurat, dan andal adalah fondasi yang menjadi dasar pasar kita. Ini dapat mencakup pemalsuan yang disengaja atas akuntansi yang mendasari dengan sengaja melanggar standar akuntansi atau dengan sengaja menghilangkan transaksi atau pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Penipuan pelaporan keuangan kesalahan penyajian material yang sengaja atas laporan keuangan perusahaan tetap menjadi perhatian serius bagi investor dan pemangku kepentingan pasar modal lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai company profile Satyam. Pada tanggal 24 Juni 1987 di Hyderabad, Satyam didirikan oleh dua bersaudara, B. Rama Raju dan B. Ramalingga Raju, sebagai perusahaan terbatas swasta dengan hanya 20 karyawan untuk menyediakan pengembangan perangkat lunak dan layanan konsultasi untuk perusahaan besar. Satyam dengan cepat tumbuh menjadi perusahaan outsourcing terkemuka di India, mempekerjakan lebih dari 53 orang dan melayani lebih dari 650 perusahaan di seluruh dunia. 185 di antara lainnya adalah perusahaan Fortune 500. Keberhasilan Satyam membuahkan sejumlah penghargaan bagi perusahaan dan pendirinya. Pada bulan Desember 2008, perusahaan berusaha untuk mengakuisisi Maitas Infrastruktur dan Maitas Properties tanpa persetujuan pemegang saham. Hal ini menyebabkan reaksi besar dari investor, mendorong Dewan untuk membalikan kesepakatan pada hari yang sama ketika diumumkan. Kesepakatan yang gagal menyebabkan beberapa konsekuensi berat bagi perusahaan, termasuk Bank Dunia melarang mereka melakukan bisnis dengan kliennya selama 8 tahun, pengunduran diri 4 direkturnya, dan penurunan tajam nilai saham Satyam. Pertanyaan pertama yaitu isu apa yang terkait dengan kasus ini, yaitu adalah tentang perusahaan Satyam, perusahaan layanan komputer terbesar keempat di India, yang diketahui bahwa Raju, sang pemilik perusahaan, telah melakukan penipuan senilai 1,4 miliar US dollar terhadap perusahaannya sendiri. Dan juga diduga bahwa ia telah memalsukan akun, menaikkan saham, dan mencuri sejumlah uang dari perusahaan. Dan juga sejumlah kasus lainnya yang menyangkut skala internasional. Ya teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeran kunci di kasus Satyam ini. Nah, menurut analisis kami, ada beberapa pemeran kunci di jatuhnya Satyam, dan juga dalam pembangunan ulangnya. Pemeran kunci dalam jatuhnya Satyam adalah Ramalingga Raju, selaku CEO dan pemilik Satyam, keluarga Raju, Srivina Swadlamani, selaku CFO Satyam, para direktur independen dan non-eksekutif, dan auditor PwC yang menangani Satyam. Di pembangunan ulang Satyam, pemeran kuncinya adalah pemerintah India,
Tech Mahindra selaku pemilik baru, KPMG, dan Deloitte. Dalam jatuhnya Satyam, Ramalingga Raju selaku CEO dan pemilik perusahaan melakukan embezzling uang perusahaan untuk melakukan investasi pribadi terhadap perusahaan realty yang bernama Maitas yang ternyata dimiliki oleh keluarga Raju sendiri, yakni anak-anaknya. Embezzling ini dilakukan dengan bantuan CFO dengan menggelembungkan data-data yang ada di laporan keuangan perusahaan. Auditor dari PwC yang ditugaskan akan Satyam juga memiliki peran besar terhadap kejatuhan Satyam. Ada dua kemungkinan peran kunci dari auditor PwC ini. Kemungkinan pertama adalah para auditor bersikap acuh tak acuh pada laporan keuangan buatan CFO Satyam, yang kemungkinan saja berada di bawah kop surat bank palsu. Dan kemungkinan kedua adalah mereka sama sekali tidak memeriksa ulang dan mencocokkan akun-akun di laporan tersebut. Kedua kemungkinan tersebut adalah keteledoran besar dari pihak PwC auditors. Terakhir, para direktur independen dan non-eksekutif seharusnya memegang peran untuk meneliti ulang dan mempertanyakan kecurigaannya terhadap transaksi-transaksi yang tidak lazim. Akan tetapi, dikarenakan Satyam adalah perusahaan promoter-driven, mereka tidak mempertanyakan transaksi kepada Maitas dan hanya menyetujukannya. Dalam pembangunan ulang Satyam, pemerintah India, lebih spesifiknya Kementerian Hubungan Korporat, berperan kunci untuk membuat BOD atau Board of Directors baru untuk pembangunan ulang Satyam. Sebagai pemilik terbesar baru, Tech Mahindra mengambil peran kunci untuk mengurus ulang manajemen Satyam dari awal dan untuk mencegah perpindahan konsumen ke kompetitor, serta mencoba untuk meretas ulang kepercayaan publik. Terakhir, KPMG dan Deloitte sebagai pemegang peran kunci untuk melakukan audit dengan sesungguhnya dalam pembangunan ulang Satyam. Selanjutnya, teman-teman, saya akan mendiskusikan mengenai penyebab tata kelola perusahaan yang buruk atau corporate governance yang buruk di Satyam. Nah, teman-teman, dari analisis kami, ada beberapa penyebab dari tata kelola perusahaan yang buruk di Satyam. Penyebab pertama adalah hukum India yang ringan akan penetapan direktur independen dan non-eksekutif. Hukum India tidak menyatakan secara spesifik kualifikasi yang diperlukan dari seorang direktur non-eksekutif dan independen. Ditambah dengan struktur perusahaan di India yang 90% owner atau promoter driven, ya termasuk Satyam salah satunya, sang pemilik mayoritas bisa saja merekrut anggota board yang bisa saja digunakan dalam aksi-aksinya yang akan menguntungkan kantong sendiri, bukan untuk kebaikan perusahaan. Struktur owner driven juga memberi kebebasan terlalu besar bagi pemilik untuk menyalahgunakan aset perusahaan. Selanjutnya, penyebabnya adalah keteledoran perusahaan audit dalam melakukan pemeriksaan keuangan di Satyam. Ini ditambah dengan CFO yang bekerja sama dengan CEO untuk melakukan embezzling, dan direktur independen dan non-eksekutif yang tidak teliti dalam mempertanyakan transaksi memperparah tata kelola perusahaan atau corporate governance di Satyam. Itu saja dari saya, teman-teman, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kolega saya, Devin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi atau dampak yang dirasakan Satyam dan juga corporate yang ada di India setelah terjadinya kasus ini atau kegagalan dari corporate governance Satyam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai implikasi terhadap Satyam terlebih dahulu, di mana tentunya yang berdampak adalah kerugian finansial. Kerugian finansial di sini, pertama mereka mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar dolar dari fraud yang ada. Lalu sebanyak 7,7 juta US dollar interest earning menjadi tidak ada karena banyaknya non-existent cash balance dan juga inflated cash balance, sehingga membuat interest earning juga termasuk di dalamnya. Lalu terakhir ada kesulitan untuk memperpanjang kontrak dengan klien-klien yang ada, sehingga kontrak senilai 500 juta dolar bisa hilang kepada pesaing mereka yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil target pasarnya karena adanya trust issue juga di sana. Lalu terhadap corporate di India, seluruh perusahaan di India harus mengungkap semua peminjaman yang dilakukan terhadap saham mereka sendiri. Hal ini dilakukan oleh pemerintah India untuk mencegah adanya kecurangan yang serupa terjadi di perusahaan lainnya. Dan kedua, yang terpenting adalah krisis of trust di industri outsourcing India. Hal ini sangat berdampak di industri sehingga membuat banyak sekali pemain-pemain lain atau perusahaan-perusahaan lain di India yang
terkena dampak atau imbasnya. Sehingga banyak investor atau klien-klien yang ingin untuk invest atau menggunakan jasa mereka, mengharuskan mereka untuk uji kelayakan terlebih dahulu. Di mana kita tahu bahwa 90% dari perusahaan yang ada di India atau corporate India menggunakan owner based driven, di mana sama seperti Satyam, dan memungkinkan hal ini untuk terjadi sehingga mereka harus melakukan berbagai pengujian-pengujian agar tidak terjadi hal serupa kepada mereka. Ya, sekarang saya akan menjelaskan peran direktur independen dan non-eksekutif. Yang pertama, peran direktur independen adalah untuk memastikan berlangsungnya good corporate governance. Mereka harus bersikap jeli dan memastikan bahwa apabila tidak ada keputusan yang diambil untuk menguntungkan sepihak. Sedangkan kalau non-eksekutif, direktur non-eksekutif memiliki peran untuk mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil perusahaan. Direktur non-eksekutif harus bertanya dengan cerdas, berdebat konstruktif, tegas, dan membuat keputusan mengenai apakah keputusan yang diambil perusahaan benar atau tidak. Mereka juga harus sering mempertanyakan keputusan manajemen atas. Selanjutnya, pelajaran dari kasus Satyam ini, kita tentunya mendapatkan berbagai hal setelah kita mengetahui adanya possibility untuk terjadi failure di good corporate governance. Yang pertama adalah pemerintah harus membuat regulasi dalam kualifikasi penetapan independent directors. Sebenarnya memang ownernya sendiri yang membuat kesalahan tersebut, tetapi independent directors memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya, karena mereka sebenarnya merupakan pengawas terdekat yang ada di suatu korporat, di mana seharusnya mereka dapat mengawasi dan check and balance setiap gerakan yang dilakukan. Di mana kita lihat di kasus Satyam ini bahwa independent directors-nya merupakan pilihan-pilihan dari owner itu sendiri, sehingga mereka cenderung mengambil posisi untuk mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan oleh owner. Dan ini tidak dapat dilakukan karena akan terjadi posibilitas untuk terjadinya kasus seperti ini akan semakin besar. Dan kedua, kita juga belajar bahwa menjadi investor tidak hanya melihat dari angka yang ada atau melihat angka setiap kuartal, melainkan kita melihat perusahaan yang fokus pada produk dan jasa dengan menekankan perilaku sebagai kunci kesuksesan mereka. Apa yang dimaksud dari ini? Di mana kita melihat bahwa Satyam mendapatkan berbagai penghargaan untuk corporate governance mereka atau tata kelola perusahaan mereka. Berbagai penghargaan diraih dikarenakan juga pembukuan mereka sangatlah baik pekerjaannya. Dan kita tahu bahwa angka tersebut sudah dimanipulasi, sehingga kita tidak hanya sebagai investor ataupun sebagai orang yang akan melihat, tidak hanya dapat mengandalkan angka tersebut, tapi kita harus mengetahui bagaimana cara mereka untuk meraih kesuksesan tersebut. Dan terakhir, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan membuang kepentingan pribadi ataupun kelompok sangat penting untuk membuat suatu good corporate governance. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada slide berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Margareta Sandira. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 7 mengenai teori corporate governance dengan mengacu pada kasus Satyam. Jadi pada teori dalam corporate governance ini adalah penerapan yang didasarkan oleh teori agensi, yaitu teori yang menjelaskan antara hubungan manajemen dengan pemilik yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan dari pemilik sebagai imbalan sebagai kompensasi yang sudah sesuai dengan kontrak. Kalau dalam kasus ini ada sistem kegagalan dalam junk bonds di Amerika Serikat. Oleh karena itu, adanya governance corporate memudahkan Satyam membuat perjanjian dari manajemen dengan pemilik dengan memastikan bahwa si pemilik akan mendapatkan untung dan mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat. Pada corporate governance ini, pada kasus ini membantu pembuatan kontrak perjanjian yang ada di dalamnya, yang
mencakup seluruh isi tanggung jawab masing-masing. Sistem diutamakan agar tidak menjadi kegagalan untuk kedua kalinya. Dan bagian yang paling terakhir yaitu adalah konklusi. Jadi berdasarkan study case ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan Satyam yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di India masih memiliki banyak kekurangan, yaitu masih adanya keteledoran dalam sistem perusahaan dan juga adanya permainan di belakang meja yang membuat perusahaan tersebut jatuh sendiri. Dan untuk mengatasi hal tersebut adalah membuat regulasi yang lebih matang, kemudian memfokuskan perusahaan ke arah kualitas produk dan manajemen internal. Dan yang terakhir adalah adanya transparansi, akuntabilitas, integritas, dan membuang kepentingan sendiri dalam perusahaan itu.